ternyata Israel benar-benar membalas serangan balasan dari Iran ya. Nyalinya ada itu Israel. Dia nggak dengerin Amerika yang bilang jangan balas serangan Iran. Tapi nyatanya dia serang juga Iran. Ini membuat situasi di Timur Tengah tentunya bergejolak. Lucunya, ini negara-negara Arab ya. Kalau Syria itu tegas, memang sekutunya Iran, dia dukung Iran. Dari dulu memang ini sekutu abadi. Dari rezim mendiang Bapak almarhum Hafiz Assad sampai sekarang anaknya Bashar al-Assad tetap dia bersekutu dengan Iran. Makanya Israel pinter dia hajar, dia arahkan rudalnya ke kedutaan Iran, konsulat Iran yang ada di ibu kota Damaskus, Suriah, yaitu di Jalan Mazeh Autostrad. Ini dekat Mashfar Razi, saya ingat dulu saya pernah tinggal di kawasan Mazeh, tepatnya di belakang konsulat Iran yang kemarin di rudal. Itu Mazeh Autostrad, itu kantor Perhimpunan Pelajar Indonesia. Waktu dulu saya di Damaskus, Suriah. Nah, dengan teori bahwa negara Arab faktanya tidak semua dukung Iran, malah ngedukung Israel, ini unik. Lihat Jordan waktu rudal Iran melintas di langitnya, kan ditembak-tembakin itu rudal yang mau ke arah Israel. Terus Arab Saudi, Uni Emirat Arab juga dia ngedukung Israel dalam hal ini. Sekalipun Saudi Emirat juga mengecam serangan balik Israel. Dakdikduk lah ini negara-negara Arab yang tadinya berteman dengan Israel. Kalau Jordan masuk akal karena memang air bersih itu disuplai dari Israel. Energi juga. Jadi ketergantungan Jordan sangat gede kepada Israel, terutama setelah perjanjian Oslo tahun 1993 yang mendamaikan Palestina dan Israel waktu zaman Presiden Bill Clinton, Presiden Yasir Arafat Palestina, dan Perdana Menteri Israel waktu itu Yitzhak Rabin yang waktu itu dibunuh oleh militan Yahudi, rakyat Israel yang nggak sudi dengan perjanjian damai Israel-Palestina tersebut. Nah, semenjak tahun 1993 itulah Jordan ada kedutaan Israel di ibu kota Jordan, di Amman. Nah, otomatis itu air bersih, energi, bergantunglah itu Jordan. Makanya masuk akal ketika Jordan walaupun Arab, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, kerajaan Arab Jordan, yang nyata-nyata tetangganya Palestina, sama-sama negeri Syam. Jadi negeri Syam itu ada 4, Syria, Jordan, Lebanon, Palestina. Walaupun lebih identik kalau orang bilang negeri Syam itu di Syria, di Suriah. Ya Jordan walaupun dia Arab, tetangganya Palestina, tapi dia ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi perut ini, masalahnya perut. Ya kalau populasinya makin tahun makin banyak, ya otomatis ketergantungan air bersih, energi, listrik dan sebagainya, ya mungkinan memuncak itu butuhnya kerajaan Jordania dengan kepada Israel. Terus Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk mayoritasnya itu dia nggak ngedukung Iran. Dia takut nih
kalau terus-terusan Iran kayak begitu ngelawan Israel, nggak kondusif di Timur Tengah. Apalagi Saudi sekarang dipimpin Muhammad bin Salman, sekuler ya, sedang mengembangkan proyek-proyek besar multinasional levelnya. Yang kehidupan di Arab Saudi sekarang ingin, yang tadinya kerajaan seolah-olah berada di bawah ulama-ulama Wahabi, sekarang kerajaan yang ingin mengatur ritme kehidupan masyarakat Arab Saudi. Cewek boleh nyetir, boleh nonton bola, orang-orang asing juga udah rada bebas. Peraturan kalau azan tutup toko udah nggak lagi dan sebagainya. Nah, ini ketar-ketir Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud kalau Iran terus bikin pertentangan dengan Israel, karena wilayahnya kan berdekatan pada. Begitu juga negara Teluk yang lain. Keberanian, kelihayan Iran atau miara proksi-proksi, geng-geng di negara-negara Arab. Ya sekarang kalau Syria udah dantal lah, sekutunya Iran, Arab Syria. Nah kalau Hizbullah itu kan adanya di Lebanon pusatnya, Hasan Nasrullah. Itu juga proksinya Iran. Di Palestina Hamas, pimpinan Ismail Haniyeh. Itu juga proksinya Iran. Nah, yang kayak begitu negara-negara Teluk, negara-negara Arab ngeri gitu. Iran yang bukan negara Arab, walaupun sama-sama Timur Tengah, tapi dia punya boneka-boneka, atau dalam tanda kutip ya, apa namanya, kalau sebuah negara punya pertahanan, punya pasukan di luar negaranya, ya proksi lah gitu. Nah itu khawatir Arab Saudi, Emirat itu khawatir hal-hal yang kayak begitu. Makanya dia cenderung pada dukung Israel luar biasa ya. Orang-orang Arab ini, jadi negara Arab yang ada 22 kalau nggak salah, 22 negara Arab itu mayoritasnya ngedukung Israel. Nah, kalau di Yaman sekarang ada Al-Houthi. Ini orang-orang Yaman yang mazhabnya Syiah, juga itu proksi Iran. Nah, kalau selain daripada Hizbullah, Hamas, Houthi, itu kan rata-rata semuanya ngedukung Israel. Paling enggak, kalau nggak dukung diem gitu, bodoh temenanan gitu. Nggak terlalu keras kalau ada orang di Gaza dibunuh-bunuhin sampai 35.000, diem aja. Karena memang mereka punya hubungan diplomasi dengan Israel. Jadi ujung-ujungannya, kesimpulannya, kenapa itu Jordania nembak-nembakin rudal Iran yang mau nyerang Israel, itu karena perut. Bukan karena apa-apa, karena perut. Jadi Jordan alasannya mentingin rakyatnya. Rudal kalau jatuh di kebun gua ntar pada mati rakyat gua, makanya gua tembak-tembakin. Nah, padahal nggak sesederhana itu juga kan. Kalau ditembak rudal-rudal itu ada yang jatuh, ada yang enggak. Nah kalau nggak jatuh kan jatuhnya di sana di Israel, bukan di Jordan. Nah, alasan yang paling masuk akal kenapa itu Jordan mutung, apa namanya, ngotot nembak-nembakin rudal Iran, ya karena perut tadi, karena air bersih, ya kan. Tapi herannya kerajaan Jordan bilang demi belain rakyat Jordan itu sendiri, banyak rakyatnya juga yang protes, yang demo dengan kecenderungan Jordan yang mendukung Israel dengan cara menembakkan rudal Iran itu. Nah, jadi kesimpulannya ya itulah politik ya. Jadi apa namanya, baliknya ke soal perut ya. Soal perut bisa lupa dia sama saudaranya yang ada di Palestina. Soal perut, negara Arab juga jadi ambigu gitu, antara dukung Palestina tapi juga dekat sama Israel, dekat sama Amerika, yang nyata-nyata Amerika memang
itu baba gedenya si Israel.